Halo, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidam. Kembali lagi bersama saya Kadek Devi. Kali ini di channel Bahagia Menjadi Hindu kita akan membahas mengenai tentang tutorial dan makna dari mengapa kita menggunakan jahe, bawang, dan garam sebagai pelengkap dari segahan tersebut. Nah, terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, share, dan komen di channel Bahagia Menjadi Hindu. Kali ini kita akan membahas secara lengkap mengenai tentang mengapa kita menggunakan komponen tersebut dan kita akan kupas secara detail apa maknanya. Yuk kita saksikan di video berikut ini. Oke, kali ini kita akan bahas ya mengenai tentang yang tadi kita sudah sampaikan topiknya bersama-sama, yaitu tentang segahan dan mengapa pada segahan itu kita menggunakan jahe, bawang, dan garam, serta mengapa pada segahan lumrahnya disertai dengan api takep, begitu pula dengan arak berem dan tirte. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, untuk mengawali, kita akan cari tahu dulu ya mengenai tentang makna dari mengapa kita menggunakan jahe, bawang, dan garam pada segahan tersebut ya. Jadi, seperti biasa kita akan melihat ada sisiran bawang, ada sisiran jahe, dan dicampuri dengan garam yang dipotong dadu sebagai pelengkap dari segahan tersebut. Jadi, pada dasarnya tiga bumbu dasar tersebut memiliki makna masing-masing. Ya, yang pertama adalah jahe, ya. Jahe adalah suatu bumbu yang memiliki sifat panas, yaitu kita bisa simboliskan sebagai semangat yang dibutuhkan oleh manusia. Namun tidak boleh berlebihan karena akan mengarah kepada hal yang emosional. Jadi jahe adalah lambang dari hal yang bersifat panas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bawang. Ya, kita akan membahas tentang bawang. Bawang sendiri memiliki sifat yang cenderung dingin. Ya, jadi manusia hendaknya harus menggunakan kepala yang dingin dalam berbuat, tetapi tidak boleh bersifat dingin terhadap masalah-masalah sosial, atau dalam artian kita cuek terhadap segala sesuatunya. Kemudian kalau kita melihat ke garam, ya, garam adalah sebuah bumbu yang memiliki pH 0, artinya bersifat netral. Garam adalah sarana yang mujarab untuk menetralisir berbagai energi yang merugikan manusia. Dalam artian, garam sendiri merupakan hal yang bersifat untuk memberikan hal yang positif, yaitu kalau bahasa Balinya tasik pinake panelah sahanani ngeletehin. Jadi bisa memberikan pembersihan gitu. Jadi itu adalah maknanya. Jadi pada dasarnya mengapa kita menggunakan bawang, jahe, dan garam? Karena tiga bumbu dasar tersebut mewakili dari cerminan sifat manusia dan juga sifat yang ada pada butekale ya. Jadi butekale itu adalah kebalikan dari manusia ya. Jadi kalau butekale itu menyukai hal-hal yang berbau tajam. Jadi sehingga kita memberikan suguhan seperti hal tersebut dengan tujuan supaya para butekale tidak mengganggu kita lagi dan lingkungan kita menjadi teduh dan harmonis karena mereka sudah senang. Untuk apa mereka mengganggu kita? Dalam artian juga kita di Hindu diingatkan untuk tidak membedakan persembahan yang kita berikan. Kita memberikan persembahan kepada para leluhur, kepada para dewa, dan kita tidak lupa untuk memberikan persembahan kepada para bute atau makhluk yang ada di alam bawah. Ya, jadi intinya kita diberikan warisan tradisi untuk kita jaga dan kita pahami bersama-sama. Jadi
Selain tadi kita sudah jelaskan secara ilmiah tentang makna dari jahe, bawang, dan garam, ternyata jika kita hubungkan dalam filosofi Hindu, ternyata jahe, bawang, dan garam tersebut ada hubungannya dengan triguna, yaitu sifat satwam, rajas, dan tamas. Satwam itu dari garam, rajas itu dari jahe, dan bawang itu adalah sifat tamas atau tamasika guna. Setelah tadi kita sudah bahas mengenai tentang bawang, jahe, dan garam, sekarang kita akan bahas mengenai tentang cara membuat segehan, begitu pula makna dari alat segehan tersebut. Jadi pada dasarnya alat segehan juga memiliki makna di dalamnya. Alat segehan sendiri adalah lambang dari penetralisir kekuatan negatif, atau kita bisa kenal juga dengan sebutan penolak bala, atau kita kenal juga sebagai penolak mara bahaya dari gangguan buta kala yang ada di sekeliling kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan 3 jenis cara untuk membuat segehan, yaitu yang pertama dengan bentuk itu, yang kedua dengan bentuk tangkih, dan yang ketiga dengan bentuk segi 4. Biasanya yang bentuk segi 4 ini menggunakan alas dari daun. Jadi karena kita tidak memakai daun, kita bisa menggunakan janur. Jadi bersifat fleksibel. Baiklah, setelah kita sudah selesai membuat alasnya, sekarang kita lanjutkan dengan memberikan porosan dan kita berikan bunga secukupnya pada segahan yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan metanding segahan. Segahan yang pertama kita tanding adalah segahan putih, yaitu melambangkan rua bineda. Rua artinya 2, bineda artinya berbeda. Jadi 2 sifat yang berbeda namun saling berdampingan dalam kehidupan kita. Yaitu akan kita haturkan nanti. Kemudian segahan putih kuning. Nah, perlu diperhatikan putih itu ditempatkan di sebelah kanan dan kuning ditempatkan di sebelah kiri, sesuai dengan arah mata angin atau sesuai dengan arah Dewata Nawasangga. Ya. Kemudian segahan warna 5 juga sama, perlu diperhatikan tempatnya. Kanan menggunakan putih, kiri menggunakan kuning, selatan merah, utara kita menggunakan warna hitam. Ya, nasi warna hitam, dan di tengah-tengah kita menggunakan nasi berwarna berumbun sebagai pancer. Jadi berumbun ini adalah lambang dari Dewa Siwa ya. Hitam itu adalah Wisnu, putih adalah Iswara, merah Brahma, kuning itu adalah Dewa Mahadewa, dan yang di tengah adalah Dewa Siwa. Kemudian setelah semua selesai kita tanding, tempatkanlah tadi bawang, jahe, dan garam yang sudah kita cincang jadi satu untuk menjadi pelengkap dari segahan. Selain itu, kita lengkapi juga dengan canang di atas segahan dan arak berem, kemudian tirte, dan siap untuk kita haturkan. Kemudian sebagai pelengkapnya ada dupa dan api takep ya. Jadi perlu kita perhatikan dalam persembahyangan kita atau menghaturkan segahan, kita memerlukan api takep, karena api takep sendiri itu adalah perlambang dari penetralisir hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita. Jadi sebagai pemandu dalam sebuah persembahan yatnya. Jadi untuk mantra
segahan berwarna putih kuning bisa dilihat langsung. Mantra segahan pancawarna juga bisa dilihat langsung di video. Jadi semoga bermanfaat ya. Jadi pada dasarnya pengaturkan segahan atau suguhan berupa nasi dengan lauk bawang, jahe, dan garam tadi itu bertujuan untuk memberikan keteduhan, keharmonisan dalam lingkungan kita yang ditujukan kepada Sang Yang Tiga Bucari beserta dengan rencang dari Batari Durga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.